Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Tanpa terkecuali teman-teman ya. Oke. Jadi mulai kelihatan politik, mulai kelihatan gimana gitu tentang apa Ukraina, Rusia, Amerika, JP Morgan. Jadi di tahun 2022 kayaknya benar teman-teman ya. Menurut saya benar cryptocurrency itu akan melejit ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman nggak usah lihat market saat inilah ya. Udah ketahuan banget nih, udah telanjang banget nih ya. Kalau memang ini politik yang apa ya? Yang benar-benar sengaja dibuat menurut saya pribadi teman-teman ya. Karena kesini kayak kemarin JP Morgan ya melarang Bitcoin, mengatakan bahwa Bitcoin itu akan gini, akan hancur dan lain-lain lah ya. Nggak tahunya mereka sudah mempersiapkan untuk menyerap Bitcoin, oke? Untuk Warren Buffett ya, tangan kanannya ngomong kalau cryptocurrency itu nggak bagus, apa ya, untung dia nggak terjerumus di cryptocurrency. Nah itu blunder teman-teman ya. Karena kalau berbicara nggak terjerumus itu berarti, Bitcoin harus turun terus gitu loh. Tapi kalau nggak terjerumus itu berarti, konyol, tolol teman-teman ya. Karena apa? Kalau dia terjerumus, dia akan kaya gitu loh teman-teman. Tapi kali ini dia apa ya, memutar lidah tetapi keputar balik gitu loh. Dan kali ini yang terpenting adalah Ukraina, sudah melegalkan cryptocurrency ya. Cryptocurrency ya, bukan hanya Bitcoin ya, cryptocurrency ya. Cryptocurrency, mata uang digital sudah legal di sana dan ini adalah ending dari politik ini sendiri dan ini adalah start ya di mana perjalanan Bitcoin dan cryptocurrency akan bagus di 2022. Ini menurut saya pribadi teman-teman ya. Langsung kita cek artikelnya teman-teman. Ini menarik. Oke, dan dilansir dari Watcher News ya teman-teman. Ini berita update dan no hoax teman-teman ya. Ukraina melegalkan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Oke, jadi bukan cuma Bitcoin teman-teman ya, hampir semua dan bisa dikatakan semua ya yang berbau cryptocurrency itu legal di sana. Dalam serangkaian peristiwa yang luar biasa, pemerintah Ukraina telah mengeluarkan undang-undang yang melegalkan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Undang-undang yang sebagian besar mendukung memberikan status hukum kepada aset virtual. Undang-undang tersebut tidak memberikan hak kepada pengguna untuk mengoperasikan cryptocurrency, tetapi juga mendefinisikan hak dan kewajiban yang jelas dari semua pelaku pasar atau semua pemegang kripto, teman-teman ya. Oke, pada awal Oktober ya, Volodymyr ya, Zelensky, Presiden Ukraina, saya bilang aja Presiden Ukraina ya, biar nggak ribet namanya soalnya. Pada awal Oktober ya, Presiden Ukraina telah memveto RUU atau rencana undang-undang yang akan dikirim kembali untuk perubahan. Presiden berpendapat bahwa rencana undang-undang ini yang diperkenankan membutuhkan perubahan, belum menciptakan mekanisme hukum yang lengkap yang diperlukan untuk implementasinya dan tidak memenuhi persyaratan konstitusional ya untuk definisi hukum. Versi amandemen disahkan pada 17 Februari 2022. Parlemen Ukraina ya, Vernov apa sih ini? Verkovna ya. Verkovna Rada meloloskan 2 RUU terkait TI ya. Yang pertama yang ini ini masalah hukumnya ya. Sorry teman-teman ya. Oke, untuk menetapkan kerangka hukum untuk menyediakan dan penerapan layanan Cold di organisasi pemerintah ya. Oke. Undang-undang tentang aset virtual disahkan oleh Deputi Rakyat dengan proposal Presiden dan Komisi Sekuritas Nasional ditujukan kepada regulator. Ini menerima 272 suara sementara hanya membutuhkan 226. Jadi over ya, mereka voting di sini over ya. Cuma butuh 226 suara sedangkan yang terkumpul 272 yang mengiyakan ya untuk cryptocurrency. Komisi Nasional untuk Sekuritas dan Pasar Saham serta Bank Nasional ya bertanggung jawab untuk mengatur pasar aset virtual. Oke. Undang-undang diadopsi menurut Mikhail Fodorov, Kepala Kementerian Pengembangan Digital, akan memungkinkan Ukraina untuk memulai pasar legal untuk aset virtual, teman-teman. Wow. Dalam bacaan kedua, teman-teman, Rada Verkovna ya
juga menyetujui undang-undang tentang layanan cloud secara keseluruhan. Tujuan rencana undang-undang tersebut ya, menurut catatan penjelasan adalah untuk menciptakan kondisi untuk pemrosesan dan perlindungan data yang menggunakan teknologi komputasi awan. Serta menyediakan layanan cloud dan menentukan secara spesifik penggunaan layanan cloud otoritas publik serta lebih banyak lagi efisiensi penggunaan sumber daya publik melalui pengenalan teknologi baru. Jadi di sini mereka juga bisa dibilang apa ya? Mereka menggunakan teknologi blockchain, teman-teman ya, untuk mempermudah setiap transaksi juga, teman-teman ya. Setiap transaksi dan pokoknya gini lah, pokoknya mereka sangat-sangat apa ya, mengspesialkan ini teman-teman ya, sangat-sangat mengspesialkan ini dan sangat terlihat sekali dari voting pun ya, dari voting pun bisa mendapatkan suara yang lebih dari target teman-teman ya. Oke, Mikhail Fedorov ya berkata teknologi cloud akan mengurangi risiko korupsi untuk pembelian peralatan betul kan teman-teman ya. Inilah untungnya cryptocurrency teman-teman, diawasi sama blockchain. Jadi negara itu nggak ribet-ribet gitu loh teman-teman ya. Nggak perlu bikin sistem audit ya, nggak perlu ya bisa dibilang kasarnya gini, nggak perlu ada BPK ya, KPK nggak perlu teman-teman. Mungkin mereka hanya mempersiapkan itu, tetapi kerjanya santai karena ada blockchain teman-teman ya. Jadi quote-nya begini teman-teman ya, teknologi cloud akan mengurangi resiko korupsi untuk pembelian peralatan secara signifikan, mengurangi pengeluaran anggaran. Dan yang terpenting mempercepat pengenalan inovasi pada pemerintah. Oke, cobalah ya kalau Indonesia seperti ini ya, mengutamakan inovasi dalam pemerintahan. Menurutnya undang-undang baru akan mempercepat masuknya penyedia layanan cloud top dunia di Ukraina, Microsoft, AWS dan Google Cloud ya, nggak tahu ini AWS ini apa teman-teman, dan mendorong pembangunan pusat data. Oke, Kementerian Pembangunan Digital sebelumnya mengatakan bahwa mereka berencana untuk memperluas pasar untuk aset virtual. Wow, ini apa ya? Bisa dibilang ini setting ya. Saya bilang setting tuh gini, setting itu ini saya pribadi teman-teman ya, kalian jangan salah kaprah dulu. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, semua konflik ini adalah settingan teman-teman. Buktinya mereka nggak jadi perang. Dan di sini bisa dilihat bisa masih ada ciri-ciri monyerok gitu loh teman-teman ya, karena mereka tahu aset digital cryptocurrency itu fluktuatif itu di politiknya teman-teman ya. Ketika mereka buat politik mereka bisa serok dari awal, karena apa, harganya pasti anjlok dulu gitu loh teman-teman, karena panic attack ya. Ini akan memperkuat posisi Ukraina sebagai negara digital inovatif di sektor keuangan Eropa Timur ya, jelas lah teman-teman kalau permainan mereka dan mereka yang mainkan. Oke, untuk kerangka rencana undang-undang sebelumnya ini teman-teman ya, Parlemen Ukraina meluluskan rancangan undang-undang ini, intinya sudah dilegalkan lah ya untuk dalam undang-undangnya. Frase aset kripto tidak digunakan dalam RUU sebagai gantinya istilah aset virtual ya. Digunakan untuk mencakup segala jenis aset kripto, segala jenis aset kripto teman-teman ya. Jadi menurut saya ya, ini mungkin awal ya, ini awal dan terakhir teman-teman ya. Ini awal dan terakhir luka di tahun 2022 ya, karena pas masuk tahun langsung terjadi banyak konflik, banyak terjadi isu sampai terjadi anjlok harga teman-teman. Tapi ini yang saya bilang awal dan akhir ya, ini ya sudah berakhir dan ini awalnya. Semoga benar-benar teman-teman ya, karena ya kita hanya bisa apa ya, hanya bisa melihat ya, kita hanya bisa mendengarkan. Karena gini teman-teman ya, semakin banyak politik yang terjadi di dunia ini ya, di tiap-tiap negara ya, ini semakin membuat orang itu pintar sebenarnya, semakin membuat orang pintar karena makin mengetahui, oh ternyata itu kalau kita bermain cryptocurrency itu seperti ini ya, seperti ini, beda dengan yang main judi online itu beda teman-teman ya, beda. Nah ini sangat 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 apa ya, bisa dibilang apa ya, ini termasuk komponen ya, komponen yang betul-betul diperhitungkan. Oke, politik ini komponen yang betul-betul diperhitungkan di dalam cryptocurrency teman-teman, dan semoga ini menjadi akhir ya, menjadi akhir dari konflik-konflik di 2022. Semoga ke depan di tahun 2022 ini nggak ada lagi yang konflik hingga membuat Bitcoin jatuh, cryptocurrency hancur dan lain-lain teman-teman ya. Oke, semua jenis cryptocurrency dan aset berbasis kripto lainnya seperti koin yang tidak stabil, Bitcoin, Ethereum dan sebagainya, token yang tidak dapat dipertukarkan dan sebagaimana diklasifikasikan sebagai virtual aset ya, tidak aman. Oke, kepemilikan virtual aset menurut rencana undang-undang mencakup hak
untuk memiliki, mengelola dan menggunakan virtual aset secara cuma-cuma serta kunci atas virtual aset tersebut. Oke, untuk situasi politik ini juga penting teman-teman ya, situasi politik di Ukraina dengan ketegangan yang meningkat di sepanjang perbatasan dengan Rusia. Ukraina mungkin tidak ingin mengambil risiko ketinggalan ya dengan Rusianya karena Rusia juga rivalnya dalam cryptocurrency teman-teman ya. Kalian kan tahu sendiri ya. Oke, dengan Rusia baru-baru ini menerima cryptocurrency, betul. Ukraina tidak boleh ketinggalan, betul. Cryptocurrency telah memainkan peran penting dalam mendanai upaya perang Ukraina di sepanjang perbatasan. Jadi ini mulai sell lagi teman-teman, sales ya, mulai marketing lagi mereka di sini. Semenjak mereka hancurkan, mereka mulai marketing lagi. Karena apa? Mereka sudah punya teman-teman ya, mereka sudah serok. Jadi permainannya cantik banget. Bisnis analitik blockchain mengungkapkan bahwa Ukraina semakin menggunakan dana cryptocurrency untuk melawan tekanan Rusia. Bitcoin telah menjadi pilihan pendanaan alternatif yang populer. Ya jelas teman-teman ya, memungkinkan donor internasional untuk menghindari lembaga keuangan yang menolak pembayaran ke organisasi ini. Ya, jadi gini, statement yang terakhir gini, kebanyakan terjadi perang ya, kebanyakan terjadi konflik, pendanaan itu ditolak sama bank, biasanya seperti itu ya. Tetapi kalau kita menggunakan cryptocurrency ya, siapa yang melarang kita? Ini kan peer to peer teman-teman, hanya kau dan saya, hanya Rusia dan dan Ukraina, hanya Amerika dan Indonesia, hanya jadi intinya cuma kamu dan saya, titik, nggak ada pihak ketiga. Nah, kalau seandainya pendanaan perang, pendanaan suplai pembelian alat berat atau pembelian alat tempur itu melewati bank lagi, itu kan berarti fiat money, pihak ketiga teman-teman ya. Jadi rencananya Ukraina ini sudah benar. Selain mereka bisa memperkuat alutsista mereka ya, mereka beli langsung, oke saya beli di kamu ya, saya pakai Bitcoin lah, oke tak, nggak usah lewat bank lagi dan lain-lain. Jadi ini contoh yang menurut saya sangat baik gitu loh teman-teman. Lihat saja waktu itu, kalau saya nggak salah Indonesia teman-teman ya, kalau saya nggak salah Indonesia ya, bukan, pokoknya negara di ASEAN lah ya, waktu itu membeli minyak mentah di mana ya, sorry di Afrika. Oke. Mereka membeli di Afrika menggunakan Ripple teman-teman ya, sampai bank sentral tuh bingung loh, kok nggak ada penukaran uang, kok nggak ada ini, tiba-tiba sudah deal aja gitu loh teman-teman ya. Jadi ini merupakan berita menarik dan menurut saya teman-teman ya, inilah awal dan akhir dari dari bangkitnya cryptocurrency teman-teman ya di 2022. Oke. Ini berita segar lah, berita segar karena memang yang ngomong sendiri tadi si presidennya Ukraina teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, silakan di-share jika ini bermanfaat, dan seperti biasa semoga sehat dan sukses selalu buat kita semua. Selamat malam.